Bab 4180. Jurus pembakaran darah. Namun, pemuda itu tidak menyangka ucapannya tidak mengejutkan, malah membuat banyak kultivator di sana merendahkannya. Mendapatkan kekuatan suci dengan batu roh. Teman seiman, apakah kamu sedang sakit? Tempat warisan akan segera dibuka dan kekuatan suci Dewa Bintang akan sangat berguna. Siapa yang ingin melakukan transaksi ini denganmu? Lagi pula, pemberianmu hanyalah batu roh. Itu benar, teman seiman. Sebaiknya kamu membeli beberapa batu roh dengan menggunakan gambar kuno atau patung dan aku bisa melakukan transaksi ini denganmu. Tidak, aku ingin membeli kekuatan suci, untuk harganya bisa didiskusikan. Sikap pemuda ini sangat tegas. Namun, setelah ia selesai berbicara, selain ada yang ingin menggunakan teknik biasa atau patung yang dimiliki untuk melakukan transaksi dengannya, tidak ada yang ingin mengeluarkan kekuatan suci. Hal ini membuat pemuda itu seketika merasa sangat frustasi. Tampaknya, dia tidak menyangka dirinya sama sekali tidak bisa mendapatkan kekuatan suci walaupun sudah mengeluarkan begitu banyak batu roh. Erik pun menggelengkan kepala. Bocah itu sepertinya masih tidak tahu, pada perlelangan di daratan Jeushu, sebuah teknik yang bagus mungkin bisa dibeli dengan jumlah batu roh sebanyak itu. Namun, ini adalah dunia jalan surga, yang ingin diperoleh semua orang adalah warisan Dewa Bintang, bukanlah batu roh. Pada saat ini, semua orang membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, bukanlah sumber daya, kecuali benda Dewa Bintang. Jika tidak, nilai benda yang bisa ditemukan di dunia luar akan berkurang tanpa batas di tempat ini. Baiklah, kita berikan waktu kepada semua orang untuk memikirkannya dengan jelas. Selanjutnya, saat melihat tidak ada orang yang tertarik, pemuda itu duduk dengan tidak berdaya, kemudian si tua serakah menunjuk ke bagian kanan. Aku memiliki 2 gulungan gambar kuno dan ingin menukarnya dengan 1 patung pustaka. Kali ini, yang berbicara adalah si tua pendek gemuk dengan suara serak, yang mengungkapkan niatnya secara langsung. Kali ini, transaksi si tua ini membuat banyak orang tertarik. Bolehkah teman seiman mengatakan apakah gambar kunomu? Tanya seorang wanita. Si tua itu ragu sejenak, sepertinya tidak tahu apakah dia harus mengungkapkannya atau tidak. Teman seiman, kita semua pasti memiliki gambar kuno. Jika kamu tidak menunjukkan judul gambar kunomu, kamu tidak akan bisa menemukan yang cocok. Tidak akan ada yang mau menghabiskan patung untuk membeli sebuah gambar kuno yang kegunaannya tidak diketahui, ujar seorang pria paruh baya dengan pakaian yang mewah. Dan ucapannya membuat banyak kultivator ikut mengangguk. Baiklah, yang satu bernama gambar kuno Tingkin dan satu lagi bernama gambar kuno Xianyu, ujar si tua itu setelah berpikir dan merasa hal itu masuk akal. Namun, setelah dia selesai berbicara, tempat tersebut kembali hening. Semuanya mendapatkan gambar kuno sama sulitnya dengan mendapatkan patung. Aku ingin menggunakan 2 gambar kuno untuk mendapatkan 1 patung, apakah kalian tidak tertarik? Melihat kondisi itu, si tua pendek gemuk tersebut seketika panik. Apakah teman seiman hanya memiliki 2 gambar kuno? Jika kamu masih memiliki beberapa lagi, aku akan menerimanya terlepas dari risikonya, ujar wanita sebelumnya itu. Tidak ada, hanya 2 ini. Sejujurnya, transaksi ini tidak layak dilakukan, ujar wanita itu sambil menggelengkan kepala. Memberikan 1 tapi mendapatkan 2, itu tidak layak, ujar si tua itu dengan sedikit marah. Tampaknya, teman seiman masih belum mengetahui aturan perpaduan gambar kuno, ujar wanita itu dengan tidak terburu-buru. Tentu saja aku tahu, jika 2 gambar kuno dengan nama yang sama diletakkan bersama, mereka akan terpadu secara alami, ujar si tua. Tidak seperti itu,
Tampaknya teman seiman belum pernah berhasil memadukan benda ini. Namun, setelah mendengar ucapannya, wanita itu menggelengkan kepala dan berbicara dengan nada mengejek. Selesai berbicara, dia membalikkan telapak tangannya, kemudian mengeluarkan sebuah permata bulat yang dikelilingi cahaya bintang. Benda ini bernama permata bintang pemadu. Benda ini diperlukan untuk memadukan gambar kuno. Pada saat ini, ada banyak orang yang melihat permata itu dengan aneh. Kebanyakan orang yang tidak jelas mengenai hal ini, termasuk Erik. Kultivator wanita ini tidak berbohong, hal itu benar. Jadi, teman seiman, patung suci bisa langsung meningkatkan daya kekuatan suci, sedangkan gambar kuno masih perlu dipadukan oleh benda lain. Mendapatkan dua gambar kuno dengan memberikan satu patung suci memang tidak layak. Tampaknya, ada juga yang sudah mengetahui hal ini dan mendukung ucapan wanita itu sambil mengangguk. Karena berbicara tentang hal ini, aku ingin memberitahu benda yang ingin aku perdagangkan juga. Aku ingin menukar gambar kuno King Feng dengan gambar kuno Huahai. Atau jika ada teman seiman yang memiliki gambar kuno King Feng, boleh menukarkannya dengan dua permata bintang pemadu dariku, ujar wanita itu. Gambar kuno King Feng. Saat mendengar ucapannya, mata Erik bergerak tanpa disadari. Dia kebetulan memiliki selembar gambar kuno King Feng. Jika melakukan transaksi dengan wanita itu, dia bisa mendapatkan dua buah permata bintang pemadu. Namun, dia juga tidak memiliki gambar kuno yang sama. Meskipun mendapatkan permata itu, dia juga tidak bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Jadi, dia ingin menunggu waktu yang tepat untuk hal ini. Aku juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa aku bersedia mengeluarkan puluhan juta batu roh untuk mendapatkan rahasia gambar kuno ini, ujar seorang pria paruh baya lagi. Informasi ini tidak bisa digunakan untuk transaksi. Namun, setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, si tua serakah segera menghentikannya. Mengapa? Kultivator paruh baya itu terbengong sejenak. Karena gambar kuno itu istimewa. Jika kamu ingin mengetahuinya, berikan aku puluhan juta batu roh dan aku akan memberitahumu, ujar si tua serakah sambil tersenyum. Kultivator paruh baya itu ragu-ragu sejenak, kemudian segera mengeluarkan satu tas penyimpanan dan memberikannya kepada si tua serakah. Baiklah, aku akan memberitahumu, tempat-tempat di mana gambar kuno terungkap ada di perjalanan selanjutnya. Sebenarnya, sebagian besar ada di tempat warisan. Apakah kamu puas dengan hasil ini? Ujar si tua serakah di depan publik. Senior, bukankah kamu harus melakukan transmisi suara secara pribadi kepadaku untuk memberitahu rahasia ini? Kultivator paruh baya itu tercengang dan hampir memuntahkan darah setelah mendengar ucapannya. Dia menghabiskan 10 juta batu roh untuk membeli informasi bagi semua orang. Rahasia. Kamu bahkan menganggap itu sebagai rahasia. Si tua serakah mendengus dingin, kemudian memarahinya. Sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa tempat ini hanya mengizinkan transaksi yang berkaitan dengan benda Dewa Bintang, tapi kamu malah ingin mendapatkan informasi dengan memberikan batu roh. Dan, apakah kamu mengira gambar kuno ini muncul tanpa alasan di dunia jalan surga? Jika benda tersebut tidak dibutuhkan, apakah hanya untuk dilihat kalian saja? Puluhan juta batu roh ini sebagai hukuman bagimu karena melanggar aturan. Kalau kamu masih berani beromong kosong, aku akan langsung melemparmu keluar dari sini. Pria paruh baya ini sangat marah hingga tubuhnya gemetaran, tetapi tidak berani mengatakan apapun, karena takut akan dilemparkan keluar dan semua transaksi selanjutnya akan berakhir. Kultivator yang lainnya menahan tawa. Harus diakui bahwa pria paruh baya itu benar-benar bodoh. Selanjutnya, si tua serakah itu mendengus dingin,
kemudian menunjuk seorang orang tua berjanggut panjang, yang bertubuh kurus dan tinggi. Setelah si tua ini berbicara, semua orang di sana seketika terkejut. Semuanya, aku ingin membeli 3 patung atau sebuah kekuatan suci peringkat 30 besar dengan jurus pembakaran darah dari sekte. Jurus pembakaran darah, dia bahkan mengeluarkan teknik rahasia yang terkenal di Jiu-Shu untuk mendapatkan kekuatan suci. Itu merupakan ilmu sihir yang mengerikan, yang bisa meningkatkan kekuatan kultivator dengan cepat. Siapakah dia? Mengapa dia mengetahui ilmu sihir ini? Jika ada yang menguasai teknik tersebut, kekuatan mereka setidaknya akan meningkat sebanyak 30%. Sebagian besar orang yang hadir di sana memiliki kekuatan yang cukup kuat, tetapi mereka juga terkejut saat mendengar transaksi yang ingin dilakukan si tua itu. Hati Erik juga terpengaruh. Jurus pembakaran darah, ketika dia sedang mencari ilmu untuk menyelamatkan Vinola, dia pernah melihat pengenalan teknik ini berkali-kali. Kegunaan teknik ini sama dengan namanya, yaitu teknik rahasia yang mengajari kultivator bagaimana cara menggunakan darah yang terbakar dalam tubuh untuk meningkatkan kultivasi. Setelah digunakan, darah kultivator akan terus berkurang. Jika kurang dari taraf tertentu, itu akan memengaruhi fondasi kultivasi, bahkan memengaruhi nyawa kultivator. Bersambung.